Kita sering melihat hewan yang menolong hewan lain. Tidak usah heran karena hewan juga punya, kan mereka juga sering menolong hewan lain dari jenis yang berbeda. Ada yang kenal tarantula, kalau tidak kenal pernah tahulah. Itu sejenis laba-laba yang tubuhnya sebesar telapak tangan manusia, dipenuhi bulu-bulu hingga ke sekujur tubuhnya sampai ke kakinya, itu bulu-bulu semua. Ini menarik ya. Tarantula ini sampai menarik para pemerhati biologi untuk meneliti. Tarantula ini memangsa serangga. Namun pada spesies yang lebih besar, mereka bisa memangsa cicak, tikus atau katak. Tetapi uniknya, jenis tarantula hitam Kolombia yang tinggal di hutan Amazon justru terbiasa berbaik hati mempersilahkan katak untuk tinggal di dalam sarangnya. Fenomena ini ditelusuri lebih lanjut oleh mereka yang menekuni bidang hewan. Setelah katak-katak itu diperbolehkan tinggal dalam sarang tarantula, apakah tarantula yang bersangkutan memperoleh manfaat juga? Begitu. Benar saja, rupanya kebaikan hati sang tarantula kembali kepada dirinya sendiri, kepada tarantula itu, karena katak tersebut di dalam sarangnya memangsa semut-semut yang hendak mengerubungi telur tarantula. Jadi dengan menolong katak, telur tarantula pun menjadi aman. Siapa yang berbuat kebaikan maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Begitu singkatnya. Prinsip ini tak hanya berlaku bagi hewan, justru yang lebih ditekankan lagi kepada kita, kepada manusia. Apa yang kita kerjakan, maka kembali kepada diri kita yang akan merasakannya. Tidak main-main, Allah mengulang hingga 9 kali prinsip seperti ini dalam Al-Quran, dengan redaksi ayat yang berbeda-beda. Faman absara fali nafsih, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 104. Man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Fusilat 46. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Quran Surat An-Naml ayat 40. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih, dan barang siapa yang mensucikan dirinya sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Surat Fatir 18. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih, dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Al-Ankabut 6. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah maka sesungguhnya ia berbuat untuk dirinya sendiri. Al-Isra ayat 15. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Quran Surat Muhammad 38. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibatnya itu akan menimpa dirinya sendiri. Al-Fat ayat 10. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih, barang siapa yang mengerjakan dosa maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudorotan dirinya sendiri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 111. Padahal jika Allah berfirman satu kali saja, niscaya sudah pastilah benar apa yang Allah janjikan. Adakah perkataan yang lebih benar dari firman Allah? Maka bagaimana halnya ketika Allah menekankannya hingga berulang-ulang? Terbuat dari apa hati kita kalau masih tidak percaya juga dengan janjinya, dengan janji Allah bahwa segala amal baik pasti akan kembali kepada diri kita sendiri manfaatnya.
Jadi, jangan banyak pertimbangan saat hendak beramal baik. Serta segala perbuatan tercela juga akan kembali pula kerugiannya kepada diri sendiri. Maka, pertimbangkan lagi 1000 kali jika hendak berbuat dosa. Semoga Ramadan ini mengajarkan kita untuk cerdas memilih pilihan. Lakukan amal-amal kebaikan, tinggalkan amal-amal keburukan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.